Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, kali ini kita akan membahas tentang buah naga. Mungkin sobat tidak asing dengan istilah buah ini, atau barangkali ada juga yang masih belum tahu apa itu buah naga. Nah, di video kali ini kami tidak akan membahas tentang apa itu buah naga tentunya, tapi kami akan memberikan tips bagaimana kira-kira cara untuk merawat agar segera atau mau berbuah. Ini semuanya tentunya berdasarkan pengalaman kami sendiri sobat ya. Jangan lupa subscribe dulu agar channel ini terus berkembang dan kami semangat dalam memberikan konten-konten yang positif bagi kita semua. Sobat semua, buah naga ini menanamnya cukup mudah. Ini saya berawal dari keisengan. Sebenarnya punya saya ini tidak standar karena biasanya orang-orang yang memang niat untuk berkebun buah naga, mereka menggunakan batu coran, dicor batunya atau besi untuk tonggak atau tiang dari penyangga tanaman buah naga ini. Nah, saya di sini karena memang awalnya hanya iseng, hanya ingin coba-coba, saya cuman menggunakan bekas tunggul dari pohon langsat yang kebetulan sudah ditebang. Jadi saya gunakan tunggulnya itu sebagai tempat penyangganya. Mungkin bisa sobat lihat. Nah, ini dia. Sobat, untuk menanam buah naga ini sangat mudah sebenarnya. Yang kita perlukan hanya salah satu cabang dari buah naga ini yang sudah cukup tua. Kita ambil, kemudian kita kuburkan sedikit saja ke tanah. Kita kuburkan sedikit saja ke tanah, dia mudah untuk tumbuh. Misalnya seperti ini. Bisa dilihat, ini hanya ditanamkan sedikit saja. Nah, tapi dia tumbuh dengan baik ternyata. Oke sobat ya. Jadi sangat mudah sekali dalam menanam buah naga ini. Atau istilah lainnya, buah naga ini sangat mudah untuk tumbuh. Ini telah berbuah beberapa kali. Karena ini musim kemarau, tidak begitu banyak buahnya. Tetapi di musim hujan, bulan-bulan September, Oktober biasanya, ini lebat buahnya. Ini telah berbuah untuk lebih kurang ketiga atau keempat kalinya. Nah, bagaimana caranya agar buah naga kita ini bisa segera berbuah? Di antaranya, setelah kita menanam, kita tentunya harus sabar sobat ya, selama 2 tahun. Kita pupuk, kita siram, sebagaimana layaknya kita berlakukan kepada seluruh tanaman yang lain sobat. Nah, yang kedua, inilah yang paling pentingnya akan saya tutorialkan kepada sobat hari ini, yaitu membuang tunas yang tidak perlu. Karena tunas-tunas itu akan memakan nutrisi yang nanti akan digunakan untuk menjadi buah. Mana saja tunas-tunasnya itu? Oke, kita lihat ini. Misalnya seperti ini. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini harus dipotong. Ini juga sama. Coba sobat tengok. Yang 2 berdiri ini. Ini juga kita potong. Ini juga. Ini bisa dibiarkan, tapi sebaiknya yang seperti ini juga dipotong karena ini tidak akan tumbuh lebih panjang lagi. Nah, seperti itu saja. Ini kamu ngapa ngeliatin? Nih, cara memotong yang benar. Nah, begitu ya. Dah. Sana, main lagi. Mengganggu. Ingin tahu dia caranya. Oke. Kemudian ini ada di sini. Kita potong semua yang seperti ini. Ketika dia masih pendek juga sebaiknya udah kita potong. Ini punya saya ini udah terbiarkan. Sebenarnya saat dia masih pendek udah kita potong sehingga kita lihat di sini rapi dia, sehingga tinggal cabang-cabang yang panjang-panjang yang produktif nantinya akan menghasilkan buah. Inilah kuncinya sobat. Jadi tidak cukup hanya dengan disiram atau dipupuk saja, tidak cukup, tetapi juga harus dibuang tunas-tunas yang tidak perlu seperti yang saya contohkan tadi. Nah, ini masih ada satu lagi. Kita lihat di sini. Kita potong.
Oke. Nah, jadi sobat bisa lihat di sini tunasnya itu adalah tunas yang pendek-pendek. Ini tidak produktif dia. Ini harus kita buang. Sehingga nanti setelah kita buang tunas seperti ini, insya Allah dia akan segera berbuah. Jika ada yang seperti ini, nah ini kuning-kuning, ini juga sebaiknya kita buang. Jangan kita biarkan. Ini mau busuk. Oke, sobat lihat sekarang semuanya sudah bersih dari tunas-tunas yang tidak produktif. Jadi sobat, kuncinya sobat harus telaten, harus benar-benar teliti dalam melihat tunas-tunas baru yang muncul. Nampak nanti tunas itu apakah dia produktif atau tidak. Tunas yang tidak produktif itu adalah tunas yang pendek-pendek cabangnya seperti itu. Nah, itu sebaiknya jangan dibiarkan, kita potong. Nah, jika nanti telah sobat lakukan hal seperti itu, maka segera nanti insya Allah akan berbuah. Tapi jangan lupa sobat ya, pengalaman saya ini sekitar 2 tahun baru berbuah. Kita lihat ini buahnya ketika masih kecil. Ada juga di sana. Ini ada. Ini juga, ini. Kemudian di tempat yang lain, di tempat yang lain juga sedang berbuah. Ini dalam keadaan dia masih kecil ya sobat ya. Nanti setelah ini dia akan seperti berbunga. Seperti ini ya sobat ya. Dia akan mengeluarkan bunga yang sangat indah ini, seperti ini. Nah, nanti setelahnya, setelah berbunga seperti ini, dia akan seperti bunga yang layu. Seperti ini ya sobat ya. Nah, nanti akan seperti ini. Setelah tadi berbunga, dia akan seperti bunga yang layu. Nanti selepas ini barulah menjadi buah naga sebagaimana yang kita lihat sehari-hari. Ada yang warna dalamnya itu merah, ada yang warna dalamnya putih. Kebetulan untuk punya saya ini, saya menanam yang isi dalamnya merah. Oh ya, tips lagi kepada sobat, sebaiknya untuk menanam buah naga ini gunakan bekas ban. Apakah ban sepeda motor atau ban sepeda? Kalau saya di sini menggunakan ban sepeda motor ya sobat ya. Ini tujuannya agar cabang-cabang dari pohon buah naganya ini ditopang oleh ban tersebut. Seperti ini ya sobat ya. Oke sobat, demikianlah beberapa tips dalam merawat buah naga. Sekali lagi kita ulangi. Pertama, yang paling utama adalah seperti biasa, kita harus rutin dalam menyiram maupun memberikan pupuk kepada buah naga ini. Pupuk bisa beraneka ragam, bisa pupuk kandang, bisa juga sesekali sobat berikan pupuk kimia. Di sini saya pernah mencoba memberikan pupuk NPK, SS, urea, pernah. Pupuk kandang juga pernah saya berikan. Biasanya buah naga ini baru berbuah sekitar 2 tahun sobat ya. Jadi harus sabar juga kita menunggunya. Nah, yang kedua, jangan lupa untuk membuang tunas-tunas yang kecil-kecil yang tidak perlu seperti ini. Nah, ini kalau dalam istilahnya jambu madu, tunas air gitulah lebih kurang. Jadi ini tunas-tunas yang tidak produktif. Dia tidak menghasilkan, justru akan memakan nutrisi dari tanaman buah naga ini sehingga lambat untuk berbuah. Itulah kira-kira sobat tips singkat dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel MZF Bertuah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.